Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai akhir kiamat. Qala al-mu'allifu hafidhahu ta'ala kaifa urija an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan, yakni dalam perjalanan Isra Mi'raj. Al-jawab, araja bihi Jibril fi tilka al-lailah min Baitul Maqdis ila samai. Malaikat Jibril pada waktu itu memi'rajkan, di malam itu memi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju ke langit. Pertama dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau kaifa urijan Nabi, bagaimana Nabi dimi'rajkan, yakni araja ya'ruju, arsala, arti naik. Dimi'rajkan artinya dinaikkan dari bumi menuju ke langit. Wa fi kulli sama'in, di setiap langit, yamuru bin nabiyyin minal anbiya alaihimussalam. Di setiap langit dia akan melewati ya seorang nabi dari para nabi. Yusallimu alaihi, lalu dia mengucapkan salam. Hayrudu alaihi salam, lalu dia pun menjawab salamnya. Yurahibu bihi, dan mengucapkan marhaban bikum, selamat datang. Begitu. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Dat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, orang suka nyebutnya Isra. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mi'raj. Biasanya begitu. Isra itu perjalanan malam, Mi'raj itu naik ke atas langit. Jadi perjalanan malam yang di sana ada proses naik ke atas langit. Mi'raj asal arti tangga. Araja ya'ruju, menaiki. Mi'raj alat untuk menaiki tangga. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-1 tadi,
yakni surat 17 ayat yang ke-1. Bahasanya adalah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Bi'abdihi, abdun artinya ruh dan jasad. Lailan, pada suatu malam, yakni minal lail, sebagian dari waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yang ada di Mekah sampai ke masjidil haram yang ada di Palestina yang sekarang penduduknya sedang dibantai. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala yakni meluluh lantakkan, menghancurkan orang-orang Yahudi. Alladzi barakna haulah, yang kami berikan keberkahan yang di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah as-sami', dat yang maha mendengar, al-basir lagi maha melihat. Itu dalil Isra, biasanya begitu. Dalil Mi'raj dalam surah An-Najm ayat 13-14. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Walaqad, dan sungguh ra'ahu, Nabi Muhammad melihat Jibril nazlatan ukhra, pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada perincian tentang Isra Mi'raj. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi dan menerima syariat salat. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha menaiki buraq. Buraq itu menurut penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, sebawahnya kuda, di atasnya keledai. Kemudian warnanya putih dan cepat bersama dengan malaikat Jibril. Oleh setan Rajab, bulan Rajab, yakni bulan Rajaban, biasanya orang mengatakan tanggal 27 Rajab hari Isra
Dan sekarang udah kelewat. Sekarang udah bulan Sya'ban. Rajab dikatakan Rajab, roknya Rasul, jimnya Jibril, B-nya buruk. Rasul di bawah Jibril memakai buruk Rajab. Rajab dengan panjangan Rasul di bawah Jibril pakai buruk sama dengan Comro dan Misro. Comro ancam, Misro, Amis, Hijrah. Begitu ya. Tapi memang tulisan tadi ada dalam kitab-kitabnya para ulama. Maksudnya mereka yang menulis seperti itu. Yang beredar di tukang obat dan tukang jualan, borok itu wajahnya perempuan. Badannya kuda. Menurut para ahli ini bikinan orang Yahudi untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad nunggangin buruk adalah seorang atau berwajah seorang wanita untuk menggambarkan bahwa betapa Muhammad itu sangat suka dengan wanita. Itu penghinaan. Saya kira buruk yang begini namanya buruk fiktif. Karena di dalam kitab Fathul Bari diceritakan bahwa buruk itu kendaraan para nabi dan rasul dari zaman dahulu. Bukan cuma sekarang aja, dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu seperti itu. Dan buruk itu jemaah sekalian pernah dikendari oleh oleh Nabi Ibrahim. Dan konon kecepatannya apabila menghentakkan kaki dari dari lembah atau kaki gunung dihentakkan, itu sekali hentak sampai ke puncak gunung. Kalau dari puncak turun sekali hentak. Buruk dikatakan buruk dari kata-kata al-barqu. Al-barqu artinya kilat. Ya kadul barqi artinya apa? Hampir-hampir saja kilat itu. Buruk dikatakan buruk dari kata-kata barqun karena kecepatannya seperti kilat. Buruk dikatakan buruk karena kecepatannya seperti kilat. Begitu menurut penjelasan sebagian orang. Buruk dikatakan buruk karena kecepatannya seperti kilat. Ya, buruk itu. Luar biasa cepatnya. Di kitab apa nama kitabnya? Oh iya, di kitab Tahdhib Tafsir Al-Baghawi atau di Tafsir Al-Baghawi lah. Itu seingat saya ada kisah menarik tentang Nabi Musa. Itu juga beliau ketika akan datang memenuhi panggilan ya yang 50 hari itu, 40 hari itu ya. Itu beliau memakai kendaraan. Sebagian mengatakan itu buruk. Jadi setiap kali loncat ya, loncat itu maka semua yang terlewati kalau asalnya kering dan tidak subur menjadi subur. Yang mati jadi hidup. Kalau babat tanah Cirebon atau tanah Jawa yang begitu tuh namanya
kucing benang ketelon ya. Kucing belang ketelon. Jadi di kisahnya kucing belang ketelon itu ketika dia melewati orang yang sudah mati pun kalau dilewati itu bisa hidup lagi tuh. Oleh kucing itu kayaknya kisah ini yakni menukil kisah yang apa tadi? Kayaknya kisah Nabi Musa, Bani Israel rombongannya. Jadi kisah Bani Israel nyampe ke tanah Cirebon ya. Dan itu ada dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Itu yang pernah saya baca. Baik ya. Di langit yang pertama, yakni bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim indal Baitul Ma'mur. Di sisi Baitul Ma'mur. Yang konon katanya, di Baitul Ma'mur itu, setiap hari ada malaikat yang sholat sebanyak 70.000 malaikat dan keluar tidak kembali lagi. Berarti kira-kira malaikat yang Allah ciptakan itu berapa banyaknya? Tidak terhingga. Sholat di Baitul Ma'mur, satu kali sholat 70.000 keluar terbalik diri. Tiap hari sholat di Baitul Ma'mur. Yang keduanya, Ka'bah Baitullah adalah kiblat ahlil ardi. Kiblat penduduk bumi. Baitul Ma'mur adalah kiblat penduduk langit. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, seandainya saja ditarik antara Ka'bah dengan Baitul Ma'mur, kata beliau, niscaya itu akan nyambung. Ditarik nyambung. Yakni lurus, tepat. Ya, seperti itu. Makanya Ka'bah itu adalah kiblat ahlil ardi penduduk bumi, sedangkan Baitul Ma'mur adalah kiblat penduduk langit. Pertanyaannya, penduduk bumi siapa? Manusia. Penduduk langit siapa? Malaikat. Begitu. Nabi yang ada di langit yang ketujuh namanya Nabi Ibrahim. Pada pertanyaan yang ke-60, ma asyharul asya allati ra'ahan nabi fi rihlatil mi'raj. Ya. Apakah perkara yang paling terkenal yang dilihat oleh Nabi pada rihlah mi'raj naik ke atas? Ra'al anbiya, melihat para nabi, dan tadi sudah disebutkan nabi-nabinya. Ya, sebagaimana pertanyaan 62. Udkur asma'a wa amakinal anbiya alladhi laqiyahum nabi fis sama. Laqiyan nabiyyu al-anbiya fis samawati kama yali. Fis sama'il ula laqiya Adam. Fis sama'il tsaniyah laqiya Isa wa Yahya. Fis sama'il salisa laqiya Yusuf. Fis sama'il rabi'a laqiya Idris. Fis sama'il khamisa laqiya Harun. Fis sama'il sadisa laqiya Musa. Fis sama'il sabi'a laqiya ya Ibrahim. Itu soal ke-60 soal Anbiya. Sarahnya soal ke-62.
Kemudian dilanjutkan lagi. Wa di ra'al anbiya, dia melihat apa? Para nabi. Wa rufi'a ila sidratil muntaha. Dan beliau diangkat sampai ke sidratil muntaha. Ini seingat saya ya, saya pernah bahas kitab, judul kitabnya apa judul kitabnya? Udah lama bacanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini syarah atas kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Ya. Syarah atas kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Oh iya, nama kitabnya Riyadul Jannah. Riyadul Jannah. Syarah atas kitab Syarhus Sunnah del Imam Al-Barbahari. Nama kitabnya Riyadul Jannah. Alhamdulillah masih ingat ya. Udah lama soalnya. Kita kalau udah lama, dulu pernah dibahas di Masjid As-Sunnah Kota Cirebon. Di masjid besarnya. Di markas 1. Masjid As-Sunnah Kota Cirebon. Saya kalau pada subuh mendirosahkan kitab itu. Saya lupa-lupa ingat. Entah 4 tahun, entah 8 tahun baru selesai. Kitabnya. Pada subuh saya ngebahas. Nama kitabnya Riyadul Jannah. Dalam kitab tersebut diceritakan seperti apakah yang namanya Sidratul Muntaha. Jemaah sekalian, ini seingat saya ya, di kitab itu disebutkan bahwa Sidratul Muntaha itu bentuknya seperti bunga pohon labu. Ngerti pohon labu? Jadi mungkin ya waluh ya. Waluh, tahu nggak bunganya pohon waluh? Tahu? Hah? Ya nggak tahu sih kuning apanya mah. Jadi modelnya Sidratul Muntaha itu seperti itu. Menurut kitab itu. Disebutkan seperti bunga pohon labu. Itu yang saya ingat ketika saya menerangkan itu, wah, kayak gimana ya? Sidratul Muntaha seperti bunga pohon labu. Itulah Sidratul Muntaha. Pohon labu, jerewong ningkane mah waluh. Tahu kan bunganya kan? Kalau di kita mah bunganya dijangan, digecok ya. Enak beli. Tapi antum jangan bilang Sidratul Muntaha digecok ya. Karena Sidratul Muntaha adalah tempat yang luar biasa. Cuma katanya serupa dengan itu. Ya wallahu a'lam. Saya cuma membacakan riwayat waktu itu. Hadis-hadisnya seperti itu. Antum kalau nggak percaya bisa lihat di dalam kitab Riyadul Jannah karya Syekh Amr Abdul Salim, syarah atas kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Summa ilal Baitul Ma'mur. Kemudian dinaikkan sampai ke Baitul Ma'mur. Wa utiya bi'inain, didatangkan satu bejana min khamrin yang isinya khamr. Berarti kalau mau khamr mabok apa enggak mabok? Mabok. Wa inain, dan satu bejana lagi min labanin, isinya susu. Ya, isinya apa? Susu. Susu mabok apa tidak? Ya. Wa inain, dan satu bejana lagi min asalin, isinya madu. Khamr satu bejana susu, satu bejana madu. Antum pilihnya mana? Campur baik.
Satu bejana isinya khamr, satu bejana isinya susu, satu bejana isinya asal, madu. Fa'akhadal labana, ternyata Nabi mengambil susu. Faqala lahu Jibril alaihissalam, kata Jibril kepada Rasulullah, hiya fitrah, hiya fitrah, itu adalah fitrah. Alati anta alaiha, yang kau berada di atas fitrah, wa ummatuk, dan begitu pula umatmu. (61) Min abrajil ahdas, ya. Min abrajil ahdas fi rihlatil mi'raj takhfifus salawati ala ummatil Islam. Kaifa kana dzalik? Di antara peristiwa-peristiwa yang paling tenar dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah mendapatkan keringanan salat 5 waktu, ya. Betul apa tidak? Ala ummatil Islam, atas umat Islam. Kaifa kana dzalik? Bagaimana bisa seperti itu? Al-jawab furidat alaihi fi tilkal lailati as-salatu 50 raka'ah. Telah dipardukan atas Nabi Muhammad di malam itu, yaitu salat sebanyak 5 waktu. As-salatu 5 waktu, 50 salat. As-salatu 50 salatan. Salat 50 salat. Raja'a rabbahu azza wa jal, lalu beliau minta ditinjau ulang kepada Rabb-nya, ila an khaffafaha, sampai Allah meringankan dia, ila khamsi salawatin, sampai 5 salat. Makanat hadi, dan ini adalah nasihata Musa. Ini atas saran Musa li nabina Muhammad SAW, bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi, ia khamsun, dia adalah salat 5 waktu, wa ia khamsuna, dan dia hakikatnya adalah 50 salat. La yubaddalul qawlu ladayya, kata Allah, perkataan di sisiku tidak akan bisa diganti. Dipardukannya salat pada permulaan, ya, 50 salat. Kemudian diringankan sampai 5 salat dengan perintah Allah Ta'ala setelah Nabi Muhammad musyawarah dengan Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa ketika sudah 5 waktu, kata Nabi Musa, minta lagi, dikurangi lagi gitu. Kata Rasulullah, aduh udah malu bolak-balik datang ke Allah, nganyang maning, turun maning, ya, dikompor-komporin sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu itu kecil-kecil, katanya mereka nggak kuat, ayo kamu minta lagi, jangan begitu, kasihan mereka nggak sanggup. Bener nggak tuh? Bener nggak banyak umat Muhammad kepada salat 5 waktu? Bener, berat, emangnya gampang. Salat 5 waktu itu susah, Pak. Berat, apalagi harus berjamaah, apalagi berjamaahnya waktu subuh, wis. Ya. Senajan selimutnya nganggo sarung tipis, angger berat.
Ya, berat menyingkirkan sarung tipis itu lebih berat daripada menyingkirkan barbel. Begitu. Berikutnya jemaah sekalian. Maka dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada penguatan kedudukan Nabi Muhammad. Bahkan Jibril pun mengatakan ketika apa? Ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, siapa yang harus naik ke atas? Kata Jibril, aku cuma sampai di sini. Aku tidak diizinkan oleh Allah untuk naik ke atas. Naiklah engkau ke atas. Jemaah sekalian, kebayangnya orang sekarang pengen ke atas harus pakai Apollo, pakai roket, pakai bensol, pakai apa lagi ya? Pakai pil untuk makan, satu kali makan supaya bisa bertahan hidup sampai satu bulan katanya. Kan katanya begitu. Nah ini gak pakai apa-apa, Nabi Muhammad ke sana gak pakai selimut, gak pakai jaket, gak pakai jimat, gak pakai besel, gak pakai keris, gak pakai kujang. Cukup pakai apa? Buruk. Ya kan? Bahkan ketika diperintahkan untuk menghadap Allah, apa yang terjadi? Nabi kita yang mulia, kata Jibril, ya Muhammad, naiklah engkau. Eta naiknya pakai naonnya. Nabi Muhammad suruh naik pakai apa coba? Kalau bukan kehendak Allah. Kata Jibril, aku hanya sampai di sini. Hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik ke atas. Dan menurut pengakuan Rasulullah SAW, bahwa aku, ya Rasulullah, apakah engkau ketika berhadapan dengan Allah melihat wajah Allah? Tidak. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah ada cahaya. Ada cahaya yang menghalanginya. Dan akhirnya apa? Nabi kita yang mulia mendapatkan perintah salat. Kemudian balik langit ke-7 ada Ibrahim. Naik ke langit ke-6 turun kan? Ada Musa. Kata Musa, balik lagi. Ya Muhammad, jangan 50, umatmu tidak akan sanggup. Balik lagi. Nawar lagi terus. Sampai kata Rasulullah, sampai aku malu kepada Allah. Kata Musa, balik lagi. Kasihan umatmu. Umatmu tidak akan sanggup. Padahal Nabi Musa waktu itu udah mati belum? Oh, udah. Jadi Nabi Muhammad lagi ngobrol sama siapa? Sama Nabi Musa. Makanya banyak orang yang mengatakan, nggak masuk akal. Itu bualan Muhammad aja. Ceritanya Muhammad aja. Jemaah sekalian, ya, kalau Nabi Muhammadnya tukang bohong ya mungkin. Orang Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Komentar para ulama diantaranya Imam Nawawi mengatakan Al-Isra wa Mi'raj haqqun bil jasadi wa ruh fil yaqdah. Peristiwa Isra Mi'raj itu benar adanya. Nabi kita yang mulia, yakni Isra Mi'raj dengan jasad dan ruh fil yaqdah, dalam keadaan terjaga. Melek, bukan tidur. Kalau tidur sih berarti kan ngimpi ya. Ini terjaga langsung menghadap Allah. Itu kata Imam Nawawi loh. Ulama nomor 1 mazhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah berkata, ya, Ibnu Taimiyah akada, menguatkan, anna rihlata kanat bil jasad wa ma'an.
perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, itu betul-betul bil jasadi war ruh, dengan ruh dan jasad. Orang-orang mengatakan bahwa itu yang namanya dari Masjidil Haram menuju ke apa tuh? Ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan 1 bulan lamanya. Sampai ketika Nabi Muhammad mengaku mengetahui Masjidil Aqsa, ditanya, dites oleh orang yang pernah ke sana. Coba kamu gambarkan ya Muhammad, Masjidil Aqsa itu seperti apa? Dikasih tahu gini. Kaget semuanya. Benar yang Muhammad katakan. Muhammad betul-betul sudah ke sana. Ibnu Taimiyah akkada anna rihlata kanat bil jasadi war ruh ma'an wa ana min a'dhami dalail nubuwah. Dan Isra Mi'raj adalah min a'dhami dalail nubuwah, termasuk bukti-bukti kenabian yang paling agung. Makanya para ulama mengatakan mukjizat Nabi itu bukan hanya urusan Quran. Bahkan sejarah Nabi pun mukjizat Nabi. Di dunia ini nggak ada sejarah yang paling ilmiah, ditulis dengan ilmiah, dengan sanad yang ilmiah, dengan perdebatan riwayat yang ilmiah, melebihi dari Islam. So kalau nggak percaya. Nggak ada perkataan seseorang yang dibicarakan, yang didiskusikan, yang dibicarakan, yang diambil faedah, yang diambil ibrah, yang diambil pelajaran, yang diambil ilmu, melebihi dari perkataan Rasulullah SAW. Kalau antum tahu, saya yakin antum tidak akan menghabiskan waktunya kecuali untuk belajar Quran, belajar sunnah. Yakin. Yang menyebabkan antum itu menghabiskan waktunya di luar itu karena antum nggak ngerti tentang kemuliaan ini semua. Makanya barakallahu fikum, saya ingetin nih, kita ini udah mulai pada tua nih. Saya juga sekarang udah putih tuh. Udah mulai tua kita nih. Mau kapan lagi? Ngaji seminggu sekali di sini aja, malasnya nggak kira-kira. Kayak iya sibuk. Gimana ya? Saya sibuk banyak urusan. Kayak iya sibuk. Kayaknya aku orang waktu. Padahal mah bukan orang waktu, orang duit. Begitu ya. Sekarang nih orang yang mati banyak loh jemaah. Banyak kan? Galdina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta deui. Kemarin yang dipanggil orang lain, besok lusa. Gitu kan? Begitu. Ini kita ini udah tua, udahlah pada berhenti mikirin urusan duit itu nggak usah dipikirin, ya. Tapi diambil duit gitu, dipikirin mah tuh nggak bisa dipakai. Diambil kalau ada diambil itu aja. Duit dipikirin mah tuh nggak bisa digunakan. Diambil kalau ada diambil, kalau nggak ada perlu dicari gitu aja. Tapi jangan waktunya habis terus untuk cari duit, antum kaya juga kagak gitu-gitu juga. Betul apa tidak? Tuh kan langsung tul wae kan. Kan ku akibat yang gue lihat duit oroli-oli. Antum kaya juga enggak, ngerti agama juga enggak, belajar agama juga tidak, nuntut ilmu juga males. Ini gimana sih? Ini bukan sindiran ikhwan, tapi ini tamparan untuk antum semua. Untuk kita semua bahwa kita ini sudah banyak melupakan Allah.
melupakan firman-Nya, melupakan sabda Nabi. Ayo belajar, mumpung ada waktu. Ma'had Minhajul Muslim itu adalah merupakan wasilah bagi antum untuk belajar. Saya kasih tahu. Antum kalau nggak percaya tanya di pondok lain. Tidak ada pondok yang memberikan peluang untuk belajar dari pagi sampai duhur. Jam berapa kemarin kita? Jam 7 kali ya. Sampai duhur. Di pondok kita ya. Di pondok lain antum buktikan sok. Di pondok kita itu gratis tuh. Untuk orang-orang yang tua kayak antum yang nggak pernah di pondok. Orang belajar cuma dari jam 7 sampai duhur doang. Sebentar lagi penerimaan mulai zaman baru. Antum yang nggak sibuk aja lah, nggak sibuk. Kalau antum yang sibuk janganlah. Antum yang masih semangat cari duit, cari duit terus. Yang banyak terus. Ya, tapi jangan lupa kalau udah dapat infak di jalan Allah. Jangan ini infak kagak untuk keluarga juga kurang, ngutang melulu, ya sama aja kalau gitu sih. Ini saya ngomong begini udah dekat Ramadan loh. Ya, biasanya kalau udah dekat Ramadan tuh nanti ada pengumuman di akhir bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tuh kan ada yang dipanggil lagi. Jangan cari duit terus. Ingat loh baik-baik, jangan cari duit terus kalau bukan untuk diinfakkan di jalan Allah. Cari uang boleh, infakkan yang banyak. Nuntut ilmu itu. Luangkan waktu, jangan bilang udah tua Ustaz. Ya saya ngomong sama orang yang udah tua, yang masih muda mah udah. Nanti juga diomong sama bapak ibunya, ini udah pada tua. Minhajul Muslim itu adalah anugerah Allah jamaah. Itu anugerah Allah. Karena apa? Karena berdirinya pondok pesantren Minhajul Muslim tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Saya juga tidak menyangka. Saya sendiri sebagai pelaku sejarah tidak menyangka akan berdirinya pondok itu. Udah berdiri dan kemudian di sana kita punya peluang untuk itu. Tadi ada ibu-ibu bisik-bisik ke saya. Ustaz, kalau suami saya ikutan mulazamah, tapi paling cuma 1-2 hari aja, boleh nggak ya? Boleh. Boleh, tapi cari pelajaran yang kira-kira berulangnya sepekan 2 kali gitu loh. Jangan sampai pelajarannya ada yang putus. Umpamanya ini pelajarannya seminggu sekali ada nih. Nggak apa-apa terus yang itu. Jangan sampai pelajarannya 4 hari, datangnya sehari. Berarti ada belum berapa tuh? 3 hari berarti putus nanti pengetahuannya. Begitu caranya. Jemaah sekalian, sejarah itu adalah termasuk mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan cuma Quran, tapi termasuk sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, setelah kita mengetahui semua ini, maka diterangkan di dalam beberapa riwayat. Di antaranya adalah dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, utitu bil buraq. Beliau mengatakan, aku diberi buraq. Wa huwa dabatun abyad. Dia adalah ya, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad. Dia adalah binatang yang berwarna putih fauqal himar. Dia di atas keledai.
wadunal bagli, dan di bawah kuda bigol. Mohon maaf, bukan bawah kuda, tapi di bawah kuda bigol. Jadi kan ini, kuda dengan apa tadi, keledai, kawin lahir kuda bigol. Kata orang namanya kuda apa? Kuda poni atau kuda benggala, betul begitu? Kuda bigol teh kuda benggala. Kuda poni yang kalau kita ke ada kebun binatang kan ada kuda poni tuh yang suka ditumpakin oleh anak-anak kecil kan? Itu ya kudanya tuh. Nah, jadi yang namanya buruk itu katanya itu di atas keledai dan di bawah kuda bigol. Bukan kuda ya. Yada'u hafirahu inda ya muntaha torfihi. Kemudian apa katanya? Maka disebutkan buruk itu katanya disebutkan di sini yada'u hafirahu inda muntaha torfihi. Jadi dia letakkan kakinya. Itu ternyata ketika diletakkan kakinya atau ketika dia meletakkan kakinya, maka dia langsung melangkah ila muntaha torfihi, sejauh pandangan mata. Itu yang tadi saya terangkan. Begitu dia langkah, hentakan kakinya, yada'u hafirahu. Dia hentakan kakinya. Begitu letakkan, gerakannya sejauh pandangan mata hilangnya. Kecepatannya. Apa namanya? Jawabnya namanya buruk. Buruk itu begitu. Yang tadi saya cerita di kitab Fathul Bari itu. Kalau dia berada di bawah apa namanya? Di kaki gunung. Loncat itu sekali nyampe puncak. Enak banget ya. Dari puncak pengen turun tinggal satu kali hentak. Langsung sampai. Coba kira-kira yang begitu apa tuh? Apa yang begitu? Ya buruk namanya. Namanya buruk. Saya mau tanya. Pesawat yang tercepat apa namanya? Jet. Kira-kira jet begitu nggak? Hah? Kelihatan nggak jet? Kalau antum lihat, memang ada ini kan. Tapi kan tidak seperti itu. Sekali melangkah sejauh pandangan mata. Yadau hafirahu hatta muntaha tarfi. Langsung dia hilang. Sampai sejauh pandangan mata. Begitu yang diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cuma sekarang saya cuma bacain aja ya. Jadi kenapa saya bacain ya? Saya kan tidak tahu cerita itu. Kecuali melalui riwayat kan. Kalau tidak ada dalilnya terus kita dongeng. Ngarang nantinya. Ini kan kita baca riwayat seperti itu. Diterangkan ini dari Anas bin Malik, dari Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi begitu. Utitu bil buruk, aku didatangkan buruk. Wahiyya dabatun abyad, dia binatang yang warnanya putih. Fauqul himar, di atas keledai. Wadunal bagli, di bawah kuda bigol, kuda benggala. Wa yadu hafirahu, diletakkan kakinya ya, sekali melangkah maksudnya diletakkan. Begitu dia letakkan kakinya yaitu sekali melangkah, indah muntaha tarfi, sejauh mata memandang. Suman tolak tu ma'a Jibril, kemudian aku pun pergi bersama dengan Jibril. Hatta atena sama'a dunia, sampai kami datang, sampai kami mendatangi langit dunia pas ya. Kemudian pas tubtiha atau pak astaftihu, lalu aku pun meminta dibukakan.
Jadi ketika datang ke langit itu minta dibukakan. Jangan dikira langit itu nggak ada penjaganya lah. Ada penjaganya, minta dibukakan. Sumadakar olehko au bil anbiya. Kemudian Nabi pun bercerita, ini bawa apa ya? Bertemu dengan para nabi. Yang ini. Kebakar maksudnya. Bau perisai ini. Ya. Dari luar ya. Baik. Ya sudah, jangan dipaksakan mencium. Kemudian dia menyebutkan pertemuan dengan para nabi. Isamawati sab'i, di langit yang 7 tadi. Wa tasri'is salat, dan juga pensyariatan salat. Nabi yang paling ujung apa tadi? Nabi Ibrahim di bawahnya. Itu dia. Nabi Ibrahim di bawah Nabi Musa. Di dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah dikatakan, lama intahaitu ila sidratil muntaha. Kata Rasulullah, ketika aku sampai ke sidratul muntaha, gosyaha ma yugosyiha min amrillah. Maka ada sesuatu yang menyelimutinya dari apa? Dari urusan Allah. Wa falam yastati ahadun minal khalqi an yasifaha min hasaniha. Tuh. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang sanggup menjelaskan tentang keindahannya. Tadi saya menceritakan seperti pohon apa tadi? Seperti bunga apa tadi? Bunga handolah labu. Kan ngomongnya juga seperti kan. Saya bertanya, emangnya bunga handolah indah? Ya, kalau kita lihat dari itunya indah, kalau masa sih indah. Antum pura-pura nggak indah, kalau kayak indah. Indah. Apalagi kalau bentuknya apa? Besar. Udah besar di langit atas sana. Di atas langit 7. Masya Allah. Kayak apa? Allahu a'lam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, lama intahaitu ila sidratil muntaha. Ketika aku sudah sampai ke sidratul muntaha, ghasyiha ma yughasyiha min amrillah. Maka sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi dari urusan Allah. Maka falam yastati ahadun minal khalqi an yasifa min hasanih. Tidak ada seorang pun yang sanggup menceritakan tentang keindahan sidratul muntaha. Saking nggak bisanya, sampai Nabi Muhammad yang melihat pun juga nggak bisa cerita. Kecuali ya sekedar kayak apa ya? Kayak apa ya? Itu riwayat Imam Bukhari. Berikutnya, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari cerita Ibnu Abbas, Nabi SAW berkata, Ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat langsung surga dan aku langsung melihat neraka. Saya punya buku dulu ya, tapi sekarang nggak tahu bukunya masih ada apa enggak ya. Saya punya buku judulnya Mengungkapkan Kebenaran. Mengungkapkan Kebenaran. Karya Dr. Anis Soros. Dr. Anis Soros. Ini orang kafir yang nulisnya. Di antara hujatan Dr. Anis Soros ini kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, apa katanya? Muhammad itu disalawatin terus. Muhammad itu belum pernah melihat surga. Muhammad itu belum pernah masuk surga. Barakallahu fiikum jemaah sekalian.
Nabi Muhammad berdasarkan riwayat ini pernah langsung melihat surga. Bahkan Nabi kita yang mulia itu sudah pernah masuk surga. Setelah masuk surga, kemudian waktu itu Nabi Muhammad akan mengambil salah satu buah-buahan surga. Lalu dilarang, jangan ya Muhammad. Kalau engkau ambil tuh buah-buahan surga, bumi akan hancur. Dunia itu akan hancur. Kenapa? Ya kalau ininya sudah dihalalkan dipetik, berarti sudah tidak ada lagi dunia. Kalau engkau ambil salah satu kenikmatan dunia ini, surga ini, hancur sudah. Dunia ini hancur semuanya. Kenapa? Berarti sudah berganti zaman. Makanya Nabi kita yang mulia gak mengambil. Ra'aitul jannata wa nara fi rihati tilka. Aku melihat surga dan neraka dalam perjalananku ini. Wa ra'aitu aqwaman, dan aku melihat kaum-kaum yu'adzabuna yang mereka diazab bisababi dzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Bahkan di kitab Sifat Saum Nabi buah karya Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dengan Syekh Abu Usama Salim bin Halilali, yaitu Sifat Saum Nabi. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Nabi kita yang mulia pernah tertidur ngantuk, ya, dan beliau pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau dipegang oleh dua malaikat. Kata malaikat, Is'ad, naiklah. Kata Rasulullah, aku nggak bisa. Akhirnya dinaikkan oleh malaikat. Udah gitu dia ngelihat ada orang yang kayak calon ayam bakar. Tahu ayam bakar? Gimana tuh? Itu tuh ya. Sayapnya kan gitu kan. Ini dicangkolin. Tahu kan ayam bakar? Kata Rasul, aku melihat ada manusia yang ini digantung, kemudian tulang rahangnya duanya dia dipatahkan, lalu mengalirlah darahnya. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kepada malaikat yang membawanya, mohon maaf, siapakah dia? Maka malaikat itu menjawab, dia adalah umatmu yang berpuasa. Puasa loh. Tapi belum waktunya buka, dia sudah berbuka duluan. Maka itulah azab yang akan menimpa orang yang berbuka puasa. Padahal dia mampu, dia sengaja berbuka, walaupun awalnya dia berpuasa. Orang yang berbuka puasa dengan tanpa uzur syar'i, maka dia akan begitu. Nah kalau ini Nabi kita yang mulia ketika malam Isra Mi'raj, dia mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, diceritakan oleh Ibnu Abbas, kata Rasulullah, ra'aitul jannata wan nar, aku melihat neraka, surga dan neraka, fi rihlati tilka, dalam perjalananku ini, wa ra'aitu aqwaman, dan aku pernah melihat kaum-kaum yu'adzabuna bisababi dunubihim, mereka diazab dengan sebab dosa-dosa mereka. Makanya ini luar biasa. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang tadi saya terangkan, yakni dapat diambil pelajaran, dapat diambil faedah untuk kita semua insyaallah ta'ala. Oleh karena itu,
tadi sudah saya jelaskan bahwa orang kafir Quraisy itu mereka mengatakan kami dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu hanya akan sampai 1 bulan. Nabi Muhammad cuma separuh malam nyampe. Pakai apa emangnya? Itu kata orang. Iya, orang kafir Quraisy. Tapi Abu Bakar ketika ditanya, coba Abu Bakar, kamu percaya nggak sih dengan cerita Muhammad? Ini Muhammad mengigau. Abu Bakar sampai mendapatkan gelaran As-Siddiq, dia mengatakan apa? In kana qala dzalika, jika Muhammad mengatakan demikian, faqad shadaqa, pasti benar. Ya ini usadiquhu fi khabari sama ya'ti fi saati. Aku membenarkan tentang ya berita langit yang datang kepadanya dalam satu saat, dalam satu waktu. Jadi orang kafir itu kesel sama siapa? Abu Bakar Siddiq itu. Percaya baik Abu Bakar. Percaya wae sama Muhammad teh. Lain mah dipikirkan heula gitu. Itu mah bukan pikirkeun tapi naon? Iman keuneun. Ya. Islam itu bukan pikirkeun tapi iman keuneun. Makanya kata Syekh bin Baz, al-Isra wal Mi'raj haqqun. Isra Mi'raj itu benar. Wa man ankarahu faqad kafara. Siapa yang mengingkari Isra Mi'raj Muhammad itu kufur. Dia anahu sabitun bil Qur'ani was sunnah wal ijma'. Karena dia sabit berdasarkan Quran, sunnah dan ijma'. Begitu. Demikian barangkali semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai pada pembahasan yang tadi sudah saya bacakan. Ya. Hal akhbar Nabi al-musyrikin bima hadatsa sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad menceritakan kepada orang musyrik tentang apa yang terjadi pada dia pada Isra Mi'raj? Al-jawab na'am, ya, dia ceritakan. Akadabu, orang musyrik mendustakannya, wa talabuhu, dan menuntutnya biwasfi, supaya dia menerangkan maka 10 ta'ala lahu an Baitul Maqdis, maka Allah bukakan bagi Muhammad Baitul Maqdis, bahwa safahu lahum, dan Nabi Muhammad menceritakan tentang Baitul Maqdis. Begitu. Nanti insya Allah kita akan bahas 64 bagaimana tata cara dakwah Nabi kepada orang di luar Mekah. Bagaimana tata caranya insya Allah nanti di waktu yang akan datang. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri. Ya. Assalamualaikum. Tentang hadis bersama Ustaz. Ya. Itu disampaikan oleh Nabi siapa dan langit keberapa gitu Ustaz. Soalnya pernah dengar bahwa oleh